Halo semuanya, kembali lagi di channel Belajar DevOps dan Cloud bareng Arya dengan saya Arya. Kali ini kita akan coba untuk belajar tentang hal baru berupa Heroku, yaitu salah satu platform as a service yang mana kita bisa melakukan deployment dari aplikasi-aplikasi kita, Ruby, Node.js, Django, Python, kemudian PHP Laravel, itu ke sana dengan gratis, bahkan dengan bisa menggunakan database yang mereka sediakan, sama sekali gratis. Nah, kali ini kita akan coba untuk melakukan integrasi antara Jenkins dan juga Heroku sehingga kita bisa melakukan deployment dari sebuah repository langsung dari Jenkins, baik dengan melakukan schedule atau bahkan hanya dengan build now atau klik build now. Oke, pertama teman-teman hanya perlu untuk melakukan registrasi di Heroku. Oke, kita akan mulai dengan contoh kasusnya adalah deploy untuk aplikasi Node.js. Jadi setelah teman-teman sudah membuat sebuah akun di Heroku, kita bisa masuk ke halaman Herokunya dan kita create new application. Oke. Di create new application ini kita bisa berikan nama aplikasi kita Node.js example Jenkins seperti ini dan kita create app. Oke. Cukup sederhana sebenarnya. Jadi yang kita perlukan hanya membuat aplikasi seperti ini. Lalu kita bisa cek di settings, oke. Kita akan bisa melihat bahwa ada Git repository sebenarnya di Heroku ini. Oke. Nah, jadi seperti ini. Ini yang nanti akan kita gunakan untuk melakukan push kode kita, oke, dari Jenkins sehingga kita bisa mendapatkan deployment yang sesuai dengan apa yang ada di repository kita. Oke, kita kalau misalkan sekarang kita coba untuk open app di Node.js example jenkins.heroku.app, kita akan melihat halaman default page seperti ini. Nanti kita akan coba untuk mengubah halaman ini dengan repository yang sudah disediakan oleh Heroku. Jadi ini adalah template repository yang bisa kita gunakan untuk memulai development dengan Heroku untuk yang Node.js. Jadi menariknya kita udah tahu bahwa Heroku udah punya repository template yang bisa digunakan. Oke, kita akan coba untuk masuk ke sana. Oke. Nah, untuk Node.js sendiri sebenarnya ada satu hal yang penting untuk kita miliki gitu ya di repository Heroku dimanapun sebenarnya, yaitu procfile. Procfile ini adalah file yang digunakan oleh Heroku untuk mengetahui sebenarnya ketika kita menjalankan web, perintah apa sih yang harus dijalankan oleh Heroku. Nah, karena kita sekarang mendeploy untuk Node.js, maka perintah yang digunakan untuk menstart si aplikasi adalah npm start. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke Jenkins. Nah, untuk melakukan integrasi dengan Jenkins, pertama sebenarnya kita harus menambahkan kredensial. Jadi kredensial seperti ketika kita menambahkan di Git. Oke, nanti kita akan coba ke sana. Nah, kita bisa mulai dengan new item dan masuk ke freestyle dengan apa tadi, Node.js example Jenkins seperti ini. Oke. Dan kita pilih yang freestyle project dan kita okekan. Nah, di sini kita bisa memilih, oke, ini restriction. Pada source code management, kita di repository yang pertama, kita bisa menambahkan URL repository yang jadi sumbernya. Jadi karena kita ingin mencoba untuk mendeploy aplikasi ini, maka kita bisa tambahkan repository ini, oke. Dan karena di sini di GitHub, oke, ini public repository, kita nggak perlu kredensial. Nah, barulah yang kedua, kita harus add repository lagi, yang mana itu adalah repository dari aplikasi kita di Heroku. Oke, jadi di sini kita harus menambahkan repository baru, dan karena di sini adalah repository yang private, kita harus menambahkan kredensial. Oke, nah menambahkan kredensial bisa dilakukan dengan masuk ke dashboard, manage Jenkins, kemudian kita masuk ke bagian manage kredensial, terus kita klik di global sini, dan kita bisa klik add kredensial. Nah, di add credential ini username-nya adalah Heroku dan passwordnya adalah API key atau access token yang ada di Heroku account kita. Itu bisa diakses di sini. Kemudian di account setting. Nanti di sana akan ada API key. Oke. Ada API key yang bisa di-refill. Hasilnya dari refill inilah yang nanti akan dimasukkan ke credential di sini. Nah, saya udah membuat kredensial dengan nama Heroku/API key yang saya miliki. Nah, bisa dilihat ya bahwa autentikasinya berhasil gitu. Nah, sekarang yang jadi lanjutan adalah setelah ini kita harus memberi nama ke repository ini, katakanlah Jenkins Heroku. Oke. Nah, ini nama untuk repository ini sehingga kita nanti bisa merefernya untuk deployment. Setelah ini selesai, ketika sudah melakukan setting dari Git repository, kita bisa masuk ke bagian selanjutnya, yaitu di post build untuk melakukan Git Publisher. Git Publisher itu artinya apa? Yaitu untuk mempublish artifak yang sudah kita miliki itu di push ke repository yang kita tuju.
Nah, branch-nya, oke, kita add branch, branch to push-nya itu adalah master karena Heroku pakainya di master, tapi kita harus menambahkan refs head master seperti ini, dan remote name-nya ini adalah yang tadi kita berikan nama, yaitu Jenkins Heroku. Oke. Nah, setelah itu kita bisa apply dan kita save. Ekspektasinya adalah ketika nanti kita sudah mendeploy aplikasi ini, oke, halaman ini akan nanti berubah. Oke, kita bisa coba untuk jalankan si job di Jenkins ini dan kita bisa reload untuk halaman ini agar nanti berubah. Oke, kita bisa lihat kegagalannya apa. Kegagalannya kita control file revision. Sebentar, kita cek dulu second fetch. Oke, kita coba edit dulu si jobnya agar dia pakainya. Oke, kita cek lagi. Ini git, betul. Terus ini example git. Branch-nya branch to. Oke, sebentar. Kita cek di halaman sini. Kita cek untuk. Oke, ini yang keliru. Jadi branch-nya itu bukan master tapi main. Kita coba sesuaikan lagi. Main. Oke, dan kita apply dan save lagi. Kita coba build now again. Jadi karena di sini di source-nya itu bukan master ya, tapi main, makanya ada error gitu. Nah, kita coba untuk reload. Nah, kita bisa lihat ya di sini hijau artinya sukses pipeline-nya. Nah, ketika kita lihat di sini push ke Heroku pun sukses. Dan kita bisa lihat nanti di bagian sini di aplikasi di bagian deploy, di bagian activity, kita bisa lihat bahwa ada aktivitas deploy yang terjadi. Oke. Initial release. Kita coba reload halaman ini untuk memastikan bahwa halamannya berubah. Oke, ini belum berubah. Kita coba cek dulu. Sebentar. Kita coba cek origin main. Oke, kita back lagi satu kali dan kita coba untuk hanya berikan master aja. Kita coba build now again. Ini masih sama. Nah, kita harus cek sebenarnya Heroku expect-nya di branch apa. Oke, ref. Oke. Kesalahannya adalah tadi head ya. Padahal Heroku pengennya adalah ref/head/master. Oke, jadi kita tinggal konfigurasi ulang. Untuk branch name-nya adalah ref/head/master. Oke, kita apply, kita save, dan kita rerun. Oke, kita bisa lihat prosesnya. Oke, proses push sudah berjalan sekarang lebih lama dari yang sebelumnya ya. Karena ini branch yang sesuai. Kita tunggu beberapa saat dan kita juga bisa reload di halaman activity ini. Oke, sukses dan kita bisa lihat deploy. Jadi kita sudah berhasil untuk mendeploy. Jadi ada keterangan build succeeded. Oke, dan ketika kita cek di open app, oke, maka kita bisa melihat halaman yang berbeda. Bukan lagi halaman default Heroku, tapi halaman dari repository yang kita jadikan source dan kita deploy. Nah, ini adalah otomasi sederhana yang bisa kita gunakan untuk memulai integrasi antara Heroku dan juga Jenkins untuk melakukan automatic deployment. Nah, nanti ketika teman-teman ingin melakukan customisasi job, itu bisa dilakukan pada bagian build section. Jadi sebelum post build, teman-teman bisa menambahkan step, katakanlah di sini menambahkan step untuk shell gitu ya, atau apapun itu. Contohnya, ini mungkin berhasil, mungkin enggak, tapi kita coba lihat aja. Katakanlah di view di pages, oke, kita punya index.ejs gitu ya. Nah, katakanlah kita ingin mengganti kata-kata ini, oke, getting started with Node.js. Katakanlah kita ingin mengganti dengan set main as substitute dengan getting started using Jenkins. Kita coba lihat ya apakah berhasil. Oke, kita coba untuk relative path aja. Seperti ini, kita apply, kita save lagi, dan kita coba untuk build now lagi.
kita lihat, kita console output. Oke. Oke, dan kita coba cek di deployment activity. Deployed, oke, kayaknya nggak berhasil karena sebentar, kita coba cek. Kayaknya karena di sini nggak ada perubahan ya. Coba kita tambahkan lagi. Kita cek satu kali lagi. Kalau misalnya nggak bisa ya sebentar. Sebentar, kita cek di workspace-nya, di view pages. Bentar. Tadi pages dan kita cek index dot. Kita view dulu. Oke, sebenarnya ini udah berhasil sih. Jadi filenya itu udah berubah ya. Tapi kita cek kenapa si jobnya nggak mengganti. Kita coba cek lagi di build now lagi satu kali. Dan kita konfigurasi. Nah, di sini kita bisa lihat sebenarnya udah ada penambahan using Jenkins gitu. Tapi apa yang menyebabkan dia nggak berubah? Kita cek lagi di sini. Masih versi 3. Kita cek lagi. Apa yang membedakan dia? Sebentar, kenapa dia none? Kita ke yang 4. Kita bandingkan si outputnya. Sebenarnya sama aja dan sebentar. Kita coba untuk tambahkan satu komen lagi. Configure dan kita sebelum publisher kita coba untuk tambahkan satu komen lagi. Git add si file ini, git commit change index.ejs. Kita coba apply, kita save dan kita build now. Ini sepertinya berhasil karena prosesnya lebih lama. Kita tunggu beberapa saat. Jadi permasalahannya adalah tadi ketika kita melakukan perubahan di Jenkins job, itu dia masih nggak termasuk dalam commit yang di deploy. Beda halnya ketika kita mengubah di repository utamanya, maka otomatis commitnya akan masuk. Nah, sekarang kita bisa lihat deploy versi 4 dan ketika kita open application di sini, kita bisa lihat perubahan using Jenkins berbeda dengan yang originalnya. Jadi itu dulu cerita untuk otomasi integrasi antara Heroku dan juga Jenkins. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, silahkan tuliskan di komentar dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.